Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Arsitek Adrianto Santoso IAI sebagai calon Ketua IAI Jawa Barat periode 2024-2027. Saya mengusung sebuah visi IAI Jabar sebagai organisasi profesi yang berdaya guna bagi profesi arsitek dan anggota yang ada di dalamnya. Mengapa demikian? IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia sebagai organisasi profesi yang diakui di dalam undang-undang seyogianya menjadi sebuah wadah bagi pembinaan para arsitek dan juga anggota yang ada di dalamnya dalam hal membangun kompetensi, membangun keilmuan, dan membangun interaksi dalam berkemitraan dan juga berjejaring. Untuk mewujudkan visi di atas, ada 3 misi utama yang menjadi program kerja saya. Yang pertama adalah konsisten, yaitu mengoptimalkan program yang telah berjalan selama ini, terutama implementasi amanat dari Undang-Undang Arsitek dalam rangka penguatan profesi arsitek. Yang kedua adalah kolaboratif, yaitu memperkuat interaksi dan diskursus antar arsitek dan juga stakeholders yang terkait sebagai proses peningkatan kompetensi dan juga pengabdian profesi arsitek bagi masyarakat. Yang ketiga adalah responsif, yaitu membangun IAI di tingkat kewilayahan sebagai respon terhadap kebutuhan profesi arsitek bagi mitra di tingkat kota dan kabupaten. Bicara tentang potensi dan tantangan profesi arsitek di Jawa Barat, ada beberapa hal yang ditentukan dari bagaimana dunia sekarang juga berdinamika secara global. Yang pertama mengenai potensi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat cukup pesat dan juga cukup tinggi. Hal ini menuntut arsitek untuk selalu kompeten, di mana dibutuhkannya jasa arsitek untuk pembangunan skala besar di Jawa Barat. Yang kedua adalah urbanisasi. Tingkat urbanisasi di Jawa Barat cukup tinggi dan ini mendorong pembangunan kota-kota baru dan juga kawasan-kawasan baru di mana arsitek di sini perlu juga membangun kompetensinya untuk bisa menciptakan sebuah ruang-ruang kota yang berkualitas, estetik, dan juga sustainable. Pariwisata ini adalah salah satu aspek di Jawa Barat yang cukup tinggi, banyak sekali destinasi wisata yang berkembang di mana kompetensi arsitek dituntut untuk tidak hanya menjual desain di kawasan wisata, tapi lebih lanjut daripada itu adalah menjaga sustainability dari kawasan wisata tersebut. Yang keempat adalah budaya lokal. Di dalam Undang-Undang Arsitek juga termaktub bahwa arsitek harus bisa menjaga kearifan lokal dan juga budayanya. Dan ini juga membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan dan kompetensi untuk terus bisa menjaga kearifan lokal di Provinsi Jawa Barat. Yang terakhir adalah isu mengenai sustainability, di mana isu ini menjadi isu global dan semakin sadarnya arsitek terhadap pentingnya membangun yang berkelanjutan perlu didukung dengan adanya diskursus yang lebih lanjut juga mengenai isu sustainability. Namun di situ juga perlu ada sebuah tantangan yang perlu dipertimbangkan, yaitu adalah kompetisi yang ketat di Jawa Barat. Ini juga menuntut bahwa kesejawatan antara profesi arsitek perlu dibangun secara baik dan juga beretika. Yang kedua adalah dari aspek regulasi yang saat ini juga berkembang cukup pesat, menuntut arsitek untuk selalu update dan paham mengenai regulasi yang terus berkembang. Perubahan permintaan pasar ini juga dipengaruhi dengan adanya dinamika secara global pasca pandemi, di mana arsitek dituntut untuk selalu siap dalam beradaptasi dan juga desain yang dan teknologi yang bisa diimplementasikan di dunia saat ini. Teknologi dan digitalisasi, kemajuan teknologi seperti BIM dan juga software design ini menjadi satu hal yang membantu profesi arsitek, namun di satu sisi pun ini menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi bagaimana kemajuan teknologi tersebut tidak menghilangkan marwah dari profesi arsitek. Tantangan lingkungan juga menjadi salah satu hal yang cukup penting, bahwa masalah tentang polusi, banjir, dan juga bencana alam menuntut arsitek juga untuk bisa paham mengenai membangun yang benar dan juga berpraktek yang mendukung pada pengabdian profesi di masyarakat. Yang terakhir, bagaimana pendidikan dan pelatihan sebagai hulu utama dari profesi arsitek perlu didukung juga secara konsisten dalam menciptakan dan juga membentuk calon-calon arsitek yang kompeten sebagai arsitek. Saya mengawali pendidikan arsitektur saya di Universitas Katolik Parahyangan. Saya lulus tahun 2006 dan saya melanjutkan program magister saya Arsitektur Rancang Kota di Institut Teknologi Bandung dan lulus tahun 2009. Dari situ saya mempelajari bahwa arsitektur tidak hanya merancang dari satu lahan atau single building, tapi lebih daripada itu bahwa perancangan arsitektur juga akan berpengaruh kontribusinya terhadap rancangan kawasan yang lebih luas
atau bahkan skala perkotaan. Saat ini saya bekerja di PT PSUD, Pusat Studi Urban Design dari tahun 2010, dan saat ini saya menjabat sebagai Direktur Utama. Gunakan hak suara Anda melalui akun keanggotaan di website yaijabar.org/anggota.